Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Juga yang terhormat Ibu Dia Titi sebagai dosen pengampu mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Siti Rokaya dengan 3 digit tim terakhir 149. Ada Sofi Sonya dengan 3 digit tim terakhir 157. Ada Bunga Permata dengan 3 digit tim terakhir 163. Ada Gabriela Allegra dengan 3 digit tim terakhir 165. Dan ada Sifaini Dwi dengan 3 digit tim terakhir 166. Selanjutnya bisa langsung disimak ya penjelasan dari poster kami tentang Post Traumatic Growth. Tahukah kalian apa itu Post Traumatic Growth? Pengertiannya bisa kalian langsung baca di poster. Nah, Post Traumatic Growth ini memiliki 2 pengertian yang penting. Pertama, menurut Tedeschi and Calhoun tahun 2018, menyatakan bahwa post-traumatic growth dapat terjadi saat seseorang mengalami peristiwa yang sangat tidak diinginkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, perubahan positif hanya akan terjadi setelah seseorang melakukan perjuangan. Perjuangan ini merujuk pada penerimaan masa lalu dan masa depannya dalam kehidupan yang terjadi segera setelah mengalami peristiwa traumatis. Post-traumatic growth bukan merupakan hasil langsung yang terjadi setelah peristiwa traumatis. Akan tetapi, post-traumatic growth merupakan perjuangan individu dalam menghadapi realita baru setelah mengalami peristiwa traumatis. Menurut Tedeschi dan Calhoun tahun 1996, post-traumatic growth memiliki 5 aspek. Yang pertama ada appreciation for life atau penghargaan terhadap hidup, yaitu perubahan mengenai hal apa yang penting dalam hidup seseorang. Perubahan ini menjadikan hal yang kecil menjadi sesuatu yang lebih penting dan berharga. Contohnya seperti menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Yang kedua ada relating to others atau hubungan dengan orang lain, yaitu perubahan seperti hubungan yang lebih dekat dengan orang lain, lebih intim dan lebih berarti. Seseorang mungkin akan memperbaiki hubungan dengan teman atau keluarganya. Yang ketiga ada personal strength atau kekuatan dalam diri, yaitu perubahan yang berupa peningkatan kekuatan personal atau mengenal kekuatan dalam diri yang dimilikinya. Yang keempat ada new possibilities atau kemungkinan-kemungkinan baru, yaitu identifikasi individu mengenai kemungkinan untuk mengambil pola kehidupan yang baru dan berbeda. Yang kelima ada spiritual development atau perkembangan spiritual, yaitu perubahan berupa perkembangan pada aspek spiritualitas dan hal-hal yang bersifat eksistensial. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil riset yang pertama tentang kasus bullying. Pada tahun 2017, UNESCO mengatakan bahwa jumlah kasus bullying yang terjadi di dunia terbilang tinggi. Diperkirakan sekitar 246 juta anak dan remaja di dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan dan bullying di sekolah setiap tahunnya. Sementara di Indonesia, berdasarkan data publikasi yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2016, jumlah kasus bullying pada anak dan remaja periode tahun 2011 sampai 2016 mencapai 1.174 kasus. Adapun data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020 berupa akumulasi dari tahun 2011 sampai 2019 yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah terjadi kasus bullying sebanyak 2.473 kasus dengan tren yang terus meningkat. Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan fakta bahwa bullying dapat menghasilkan dampak negatif pada individu yang mengalaminya. Akan tetapi, mengalami bullying juga dapat dimaknai berbeda oleh remaja, sehingga menghasilkan dampak berbeda pada individu-individu yang berbeda. Bagi beberapa individu, pengalaman menghadapi bullying dapat berubah menjadi suatu pengalaman hidup berharga yang memicu dirinya untuk berjuang, sehingga mencapai perubahan psikologis yang positif, seperti menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Individu yang demikian disebut sebagai individu yang mengalami post-traumatic growth. Menurut Calhoun dan Tedeschi, tahun 2004, proses tercapainya post-traumatic growth pada individu diawali ketika individu mengalami kejadian yang menimbulkan stres yang berat. Terlihat pada awalnya individu mungkin merasa sangat tertekan. Namun, perasaan tertekan tersebut menimbulkan evaluasi dan tantangan terhadap core belief atau keyakinan individu tentang dunia beserta posisi individu tersebut di dunia.
Tantangan terhadap keyakinan individual tersebut memunculkan pemrosesan kognitif berupa perenungan yang mendalam dengan terus memikirkan kejadian yang dialami serta mencari cara untuk keluar dari masalah tersebut. Proses inilah yang membawa individu sampai pada kondisi post-traumatic growth yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu. Hasil riset 2. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita dewasa awal 20 hingga 40 tahun. Penelitian ini dilakukan kepada 4 orang subjek, yaitu subjek HN, subjek SH, subjek MG, dan subjek FZ. Mereka memperlihatkan sebuah proses post-traumatic growth sebagai proses yang penuh perjuangan dan bermakna atas bergabungnya sisi perasaan, sosial, dan kognitif, pola pikir yang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma, atau perubahan psikologis positif yang mungkin muncul setelah terpapar pada keadaan traumatis, dapat dipahami untuk merujuk secara luas ke sekelompok yang dihasilkan dari kombinasi kompleks proses kognitif, emosional, dan sosial. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anderson, Riner, dan Danis, yang menunjukkan bahwa wanita dapat pulih dan berhasil setelah meninggalkan hubungan yang kasar, bahkan ketika kekerasan berlangsung selama beberapa waktu. Selanjutnya, cara pemulihan trauma. Yang pertama, adanya peran konselor terhadap klien yang mengalami trauma. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu alternatif dalam membantu individu yang mengalami masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Termasuk dalam hal ini adalah seorang yang penderita trauma. Menurut Rusman, konseling traumatik bertujuan untuk menurunkan gejala kecemasan pasca trauma. 2. Adanya peran orang tua dalam proses pemulihan trauma. Salah satu cara paling efektif yang digunakan individu untuk mengatasi berbagai peristiwa adalah melalui dukungan sosial. Dukungan sosial seperti keluarga dan kerabat tidak hanya berfungsi sebagai ikatan, tetapi bagi korban konflik, dukungan ini dapat mendorong adanya pengungkapan perasaan, pemberian saran, dan nasihat. 3. Meningkatkan apresiasi hidup dengan merasa lebih bersyukur, yaitu salah satu puncak kebahagiaan ialah ketika seseorang mampu bersyukur dengan apa yang dimiliki. 4. Berusaha menghadapi rasa takut. Seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan bisa menurunkan produktivitas saat menjalani kehidupan sehari-hari. 5. Berfokus pada masa sekarang. Masa lalu yang terus menghidupi dapat menyebabkan trauma tidak kunjung sembuh. 6. Kembali ke rutinitas sehari-hari. Aktivitas yang dikerjakan sehari-hari akan membantu untuk mengalihkan pikiran traumatis tersebut ke rutinitas setiap hari. 7. Pemulihan trauma psikologis dengan pendekatan spiritual. Kegiatan trauma healing dengan pendekatan spiritual dibagi menjadi 2 cara, yaitu self-healing trauma dan pendampingan. Self-healing trauma adalah proses pemulihan dari gangguan psikologis dengan kekuatan batin sendiri secara penuh untuk beranjak dari penderitaan tanpa bantuan orang lain. Tujuan dari self-healing tersebut adalah untuk lebih memahami diri sendiri, menerima segala cobaan, kesulitan, dan kegagalan. Dalam Islam, kegiatan self-healing dapat dilakukan dengan memperbanyak zikir, bermuhasabah, meningkatkan ibadah, dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meditasi, berlatih pernapasan, berdamai dengan keadaan, menulis ekspresif, dan me time. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.